seperti janji kita tadi pagi, Bung Rocky, kita ngelanjutkan ngobrol di soal politik. Ini saya lagi mikir-mikir. Saya sih nggak mau gugat pemikiran Anda, pemikiran banyak orang bahwa Pak Jokowi itu sekarang udah jadi lame duck atau sitting duck gitu ya. Karena realitasnya itu ternyata berbeda bagi para politisi ya, terutama seperti kita lihat Pak Prabowo. Ini media banyak, ini menarik sekali media. Ini judulnya aja menurut saya menarik-menarik media membuat tulisan tentang Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini ditulisnya begini nih. Safari Prabowo, ini saya baca di Detik.com ini. Dari tatap muka dengan Gibran, kini temui Bobi di Medan, gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga Bobi lepas Prabowo, semoga bahagia berkunjung ke Medan. Nah, yang saya kira lihat yang iseng ini Said Didu dikutip komentarnya, kelihatannya di Twitter ini, dimuat di RM online gitu. Prabowo temui Gibran dan Bobi, Said Didu tanya, sowan ke Jan Etes kapan? Ini saya itu memang suka begini. Nah, satu lagi, tapi kenapa saya perlu bertanya pada Anda? Karena ternyata kemarin kan kita membahas soal Kaisang yang akan maju sebagai wali kota Solo gitu, dan partai-partai politik yang lain sudah menawarkan gitu. Tapi kemudian Sekjen PDIP atau Kristianto ya harusnya satu keluarga sama-sama partai. Jadi ya Kaisang mesti masuk PDIP, dan media kemudian menyebutnya PDIP rayu Kaisang gitu. Jadi sebenarnya Pak, bagaimana sih kita memahami situasi ini, dan kemudian bagaimana posisi Pak Jokowi, dan bagaimana memahami para politisi ini melakukan semacam safari seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu? Ini bukti pertama atau bukti paling mendasar bagaimana pendangkalan politik itu terjadi itu. Kalau kalau kita lihat PDIP misalnya terpaksa mesti bujuk Kaisang karena gagal bujuk bapaknya tuh, dengan harapan supaya Kaisang kasih bisikan pada bapaknya bahwa PDIP ya nggak terlalu frontal lagi dengan Jokowi itu. Lalu Pak Prabowo kemudian berupaya untuk minta ketegasan bahwa Jokowi akan mendukung dia. Kenapa nggak tanya aja pada Jokowi langsung, kan dukung apa enggak tuh? Kenapa mesti muter lewat Gibran, lewat Bobi itu? Kan itu yang saya sebut pendangkalan sebetulnya tuh. Tetapi upaya-upaya semacam ini kan dari awal kita tahu karena nggak ada kader dan nggak ada kapasitas untuk menyatakan saya pasti jadi presiden dengan aktivitas politik yang terbuka tuh. Ini kan namanya kasakusuk, walaupun kasakusuk yang membosankan karena langsung bisa dilihat akibatnya di media massa lalu disindir-sindir kan. Jadi kita masuk di dalam satu era di mana politik itu betul-betul, jadi bayangkan misalnya Pak Jokowi yang udah lame duck pun masih diperlukan, kan itu ajaib kan, memerlukan lame duck kan, ya kenapa nggak beternak bebek baru yang benar-benar fresh kan. Jadi olok-olok mulai terjadi dan tidak bisa ditangani lagi. Opini publik ini akan berbalik jadi perang olok-olok tuh. Saya Didu tentu dengan ketawa-ketawa membayangkan kalau Pak Prabowo berkunjung pada cucu presiden tuh. Walaupun itu sekedar sindiran, tapi itu menunjukkan bahwa kualitas Pak Prabowo mestinya udah di atas narasi semacam ini. Kualitas PDIP mestinya jangan balik lagi untuk mengemis melalui Kaisang misalnya kan. Kan ada semacam harkat, ada semacam dignity pada para politisi ini. Itu yang saya nggak lihat atau belum terlihat. Oke, mari kita bahas satu persatu secara serius nih ya, Bung Rocky ya. Kemarin kan kita soal PDIP, ini yang pertama ya. PDIP kan kita memberikan apresiasi terhadap sikap Ibu Megawati yang sangat tegas gitu terhadap Pak Jokowi ya. Dan saya kira itu pasti PDIP, Ibu Megawati dan khususnya Ibu Megawati dan PDIP juga mendapat poin plus dari publik dengan sikap itu kan. Tapi dengan cara seperti ini kan kemudian orang lihat loh kok ternyata PDIP juga mendukung politik dinastinya Pak Jokowi kan gitu. Sementara yang kedua Pak Prabowo, ini kan Pak Prabowo ini bagaimanapun juga kita tahu, semua publik tahu bahwa dia sebenarnya punya segmen pemilih sendiri yang sebenarnya antitesa dari Pak Jokowi. Kan gitu ya. Sampai kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet. Nah sekarang kok kelihatannya justru Pak Prabowo berkonsentrasi. Kalau dengan cara seperti itu kan berarti dia berharap mendapat katakanlah berkah dari Pak Jokowi, dalam artinya pemilih-pemilih dari Pak Jokowi. Ya itu buat Pak Jokowi juga aneh juga kan. Kan kalau saya misalnya bayangin Pak Jokowi merasa kenapa mesti pergi lagi pada Gibran dan Bobi itu.
Kan saya udah bilang bahwa next adalah eranya Pak Prabowo. Kan itu aja yang dipegang kan. Nah kalau kita balik keterangannya itu berarti Pak Prabowo tahu bahwa Pak Jokowi kirim sinyal palsu sehingga supaya dapat real dia semacam rekonfirmasi pada Gibran, rekonfirmasi pada Bobi yang adalah anak-anak atau putra-putra Pak Jokowi. Ini yang menunjukkan kalau kita bikin analisis artinya Pak Prabowo juga nggak percaya diri tuh atau bahkan meragukan dukungan Jokowi itu. Tetapi tentu nanti akan ada klarifikasi dari Pak Prabowo atau nggak begitu maksudnya ya supaya kan sebagai tokoh politik mesti paham keadaan daerah tuh terutama Medan misalnya yang atau kurang didatangi oleh Pak Prabowo. Tapi orang bertanya ya Gibran kan udah berkali-kali ketemu tuh dan mestinya udah ada yang final di situ kan. Jadi itu soal Pak Prabowo. Tapi saya nggak akan ikut campur strategi atau taktik politik Gerindra sendiri. Tapi yang bisa kita komentari perangai politik yang terlihat di media tuh bahwa Prabowo berkunjung pada Bobi, berkunjung pada Gibran dan kemudian sedikit diolok-olok kalau gitu berkunjung aja pada cucu presiden kan. Jadi hal-hal beginian yang membuat yang kita sebut kematangan diri seorang pemimpin itu terbaca oleh publik sebagai ternyata mengandung keraguan-keraguan tuh. Jadi kapasitas atau integriti dia itu sedikit menurun akhirnya. Kalau terlihat ini cuma kasak kusuk doang nih buat cari label kan itu artinya nyari label. Jadi saya kasih kritik itu karena penampilan publik dari Pak Prabowo tuh bukan karena saya mau ikut campur di dalam strategi Gerindra. Tentu Gerindra akan bilang udahlah FNN sok tahu ini kan teknik kita. Oh iya tapi teknik yang diperlihatkan pasti akan menimbulkan komentar kan itu. Bagaimana dengan PDIP? Sama juga PDIP udah betul Ibu Mega kasih garis yang kuat. Tiba-tiba sekjennya main-main lagi tuh. Ya kalau begitu masuk aja deh. Dan kenapa nggak sekalian aja Pak Jokowi yang diusulkan untuk jadi ketua partai? Kan selesai masalah kan. Kalau Kaisang masuk PDIP itu nggak ada poin apa poinnya tuh. Tapi kalau Hasto bilang oke, saya udah konsultasi dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi akan dalam satu munas luar biasa menjelang 2004 akan dicalonkan untuk menggantikan Ibu Mega. Itu lebih konkret tuh, atau bahkan itu yang terutama sebenarnya ditunggu oleh Pak Jokowi itu. Jadi pion-pion yang disodorkan oleh Pak Jokowi itu dimakan mentah-mentah oleh apa namanya bidak-bidak dari PDIP kan. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk menimbulkan semacam harapan politik akan bermutu itu hilang. Jadi bagaimana kita bayangkan baru sebulan lalu Ibu Mega kasih sinyal keras bahwa Jokowi itu buruk sebagai pemimpin. Kira-kira itu walaupun kemudian dibantah oleh PDIP. Enggak begitu maksudnya iya tetapi bahasa tubuh Ibu Mega itu merendahkan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi uji ulang tuh dia kirim Kaisang, dia suruh beberapa tokoh untuk menemui pimpinan PDIP untuk membangun kembali sesuatu yang udah retak. Dan reaksinya juga reaksi dangkal. Ya udah masuk aja PDIP itu. Kemarin saya usulkan mending anak-anak Pak Jokowi itu suruh masuk partai oposisi itu. Sebab di depan itu yang akan menang adalah mereka yang beroposisi pada Jokowi itu. Supaya ada kuping di kuping istana di partai-partai oposisi. Kan itu lebih bagus secara taktis. Jadi sekali lagi, walaupun ini cuma ya nanti orang melihat kan ini kan baru testing the water. Iya, tapi cara ngetes water itu pun dangkal gitu dan itu yang ya kita ketawa aja. Tapi kalau kita ketawa juga ya antara sinis dan senang karena ada pembusukan politik. Nah, saya selalu datang dengan tema pembusukan politik itu memang harus dipercepat. Ya. Ya, ini kan sebenarnya kenapa kalau kita terus menyampaikan kritik ini kan karena bagaimanapun kita kan menginginkan agar bangsa ini jauh lebih bermutu lah gitu. Silahkan kalian bertarung berebut kuasa dan sebagainya tapi dengan kualitas yang lebih bagus lah gitu karena bagaimanapun itu kan bagian dari literasi kepada publik. Ya itu ini kemarin sore saya bertemu dengan kira-kira 100-an orang anak SMA tuh yang pemilih pemula diorganisir oleh sebuah lembaga yang peduli lingkungan dan mereka betul-betul tahu bahwa Indonesia ini lagi tenggelam. Dan bayangkan anak SMA kelas 2, kelas 3 paham tentang apa yang terjadi di dalam industri nikel.
Bagaimana Morowali itu mereka kaitkan dengan keresahan disparitas ekonomi, dan mereka nggak melihat satupun potensi dari Pak Jokowi untuk memulihkan ekonomi maupun harapan mereka tuh. Saya nggak tahu apakah mereka sengaja dikumpulkan karena mereka beroposisi, tapi ini anak SMA yang well informed dengan keadaan tuh. Jadi saya kagum bahwa di sebuah ruangan ada kira-kira 100 orang yang betul-betul datang untuk mendengarkan kuliah saya dan menganggap bahwa mereka ingin tahu masa depan mereka yang mereka cemaskan. Jadi tetap kita bandingkan misalnya dengan relawan-relawan partai ini yang menjadi dangkal, tetap ada satu lapisan masyarakat yang usianya mungkin 17, 16, 17, 18 tahun tuh. Itu generasi yang betul-betul di luar kemampuan kita untuk bayangkan mereka akan jadi apa nanti 10 tahun ke depan. Tapi mereka tahu tentang gender, tahu tentang lingkungan. Bahkan ada seorang anak yang protes bahwa rumahnya itu dulu adalah mata air karena kepala desa di situ jadikan mata air itu sebagai objek wisata doang tuh. Lalu anak itu protes tuh. Lalu dianggap bahwa kenapa nggak ada kesempatan untuk bicara dengan desa dulu sebelum kepala desa putuskan tuh. Yang lebih unik lagi setelah dia cerita itu dia bilang yang saya protes sebetulnya ayah saya yang kepala desa tuh. Bayangkan sebetulnya keadaan di desa sampai segitu tuh. Ya. Jadi saya anggap punya pinter banget ya. Dia sembunyiin isunya, di ujung dia kasih sensasi. Dan saya protes adalah ayah saya yang memang kepala desa, yang jadikan rumah saya tempat parkir motor. Jadi, itu hebat anak itu kan. Coba bandingkan misalnya kemampuan dia bernarasi dengan tokoh-tokoh yang lagi pamer di TikTok, nggak ada apa-apanya tuh. Dia mampu untuk mengendapkan problem, tapi dia juga tahu cara bercerita dengan teknik satir itu. Kan itu keren banget tuh. Ya, anak umur mungkin 17 tahun tuh. Ya. Jadi dia simpan kejutan itu di belakang begitu. Ini udah jago dia ini. Dan mungkin dia tahu berhadapan dengan siapa. Dia cerita itu. Tapi saya tanya serius, anak-anak ini kenal Anda ya? Anak-anak. Saya merasa ini sialnya. Dia jago betul anak ini. Iya, mereka kenal dan waktu saya masuk langsung mulai mereka sembunyiin, panitia sembunyiin bahwa saya pembicara di situ tuh. Begitu masuk udah dengar suara, jadi nggak boleh lihat ke belakang, langsung no Rocky no party, hidup MNN. Jadi mereka selalu. Ini kabar baik dong, Bung Rocky ya. Saya menduga tadinya anak-anak sekarang itu anak-anak muda sekarang apolitis. Kalau makanya kenapa saya tanya apakah mereka kenal Anda ini? Karena ini salah satu indikator ya. Kalau mereka kenal Anda, ya menurut saya selama ini anggapan saya bahwa anak-anak muda sekarang itu apolitis nggak benar juga gitu. Enggak, saya juga baru kaget kemarin tuh SMA dari Jakarta, dari Jogja, dari yaitu ingin melihat Indonesia lebih baik. Jadi percayalah bahwa anak-anak muda ini mereka mengakses seluruh pembicaraan publik yang sifatnya kritis tuh. Jadi channel-channel YouTube yang saya tanya tuh kalian nonton apa aja sih? Kan kalian banyak PR, iya, tapi kan ada YouTube Najwa terutama disebut tuh, ada Mata Najwa, ada FNN, ada Refli Harun tuh. Jadi mereka tahu cara untuk mendapat informasi yang kritis. Jadi ini saya senang karena saya nggak bisa bayangkan buzzer-buzzer ini punya kemampuan berretorika atau berlogika atau bersatir seperti anak-anak itu tuh. Jago-jago semua tuh. Syukurlah ya. Lagi ada anak dari Tanjung Priok, dia cerita bahwa di depan dia itu udah berpuluh-puluh kali itu sampah nggak pernah diangkat, dan dia merasa kalau dia yang lakukan tindakan afirmatif, dia bilang untuk mengangkat sampah itu nanti kasihan tuh kepala desanya nggak ada kerjaan tuh. Jadi sebetulnya kemampuan bersatir mereka hebat tuh. Jadi artinya di tengah keprihatinan kita melihat para politisi yang menggunakan narasi-narasi dangkal dalam meraih popularitas, ternyata anak-anak muda kita masih memberikan harapan buat kita. Kira-kira begitu ya kesimpulannya tadi ya. Ya itu jadi intinya ada satu generasi yang nggak mau lagi peduli dengan yang generasi yang sekarang, yang kita sebut generasi apatis. Padahal mereka lagi persiapan sebetulnya energi baru untuk menghasilkan kembali Indonesia. Jadi itu yang membuat saya kalau diundang oleh anak-anak muda ini, mau anak SMA, itu saya gembira aja tuh, karena selalu pikiran mereka
tertuju pada cita-cita mereka di masa depan. Mereka nggak peduli apa mau BLTK segala macam. Ya, itu sebetulnya bagian yang mesti ditemui oleh para capres ini. Yes. Coba diskusi dengan mereka tuh. Ya. Kalau Randi itu. Ya. Jadi oke, biarkan saja. Saya kira ini karena ini kan ada lapisan generasi yang politis yang di atas gitu, tapi ada generasi muda yang lebih menjanjikan. Saya kira nanti ini memang seperti kita percepat ini pergantian generasinya gitu ya, Bung Rocky, supaya kita dapat generasi-generasi yang jauh lebih bagus. Ya, ya gitu ya, Bung ya Rocky. itu intinya. Ya, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, ya? Yes. Oke. 0%, oke. No Rocky! No Rocky!